Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Salam Guru Penggerak di tugas 1.3 A52, ruang kolaborasi modul 1.3, kelompok 2 CGP Angkatan 9 Aceh Tenggara, merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Perkenalkan anggota kelompok 2, ada Ibu Satimah Murni SPD, Ibu Amnah Salian SPD, Bapak Jauhari Effendi SPD, dan saya sendiri Ovi Wulandari SPD dan Ibu Irayani SPD, serta Bapak Fasilitator Bapak Muhammad Fuadi. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya. Pertama, visi kami diawali oleh Ibu Satimah Murni SPD. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Kemudian Ovi Wulandari SPD menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Jauhari Effendi SPD mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Kemudian Ibu Amnah Salian SPD berkarakter, moral yang baik, memiliki kompetensi yang siap bersaing, yaitu murid yang berprofil pelajar Pancasila. Terakhir ada Ibu Irayani SPD, mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan visi yang kami sepakati bersama adalah mewujudkan generasi yang berkarakter, unggul dalam berprestasi, dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut elemen dimensi profil Pancasila kelompok kami, diawali dengan berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. Kemudian, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian, peduli terhadap lingkungan, gotong royong, dan mandiri. Nah, ini dia rencana prakarsa perubahan kelompok kami, menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kami melakukan analisis atap sebelum menuju ke bakca. Yang pertama, A. A merupakan awal. Awalnya, ketika kita berkeliling di sekolah, kita melihat banyak sampah yang masih berserakan di dalam dan di luar kelas. Kemudian, T. Tantangan. Sekolah belum mempunyai manajemen dan program pengelolaan sampah yang baik. Siswa-siswi belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. A selanjutnya, aksi, yaitu sekolah memanajemen dan melaksanakan program pengelompokan sampah organik dan anorganik. Sampah tersebut bisa diolah dengan kreativitas warga sekolah menjadi karya yang kaya manfaat. Selanjutnya, P. Pelajaran. Murid harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta memiliki kesadaran untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Sekolah mengedukasi murid dengan mensosialisasikan dampak dari tidak peduli lingkungan dan harus memiliki manajemen serta program yang baik dalam pengelolaan sampah, baik itu sampah organik dan anorganik. Selanjutnya, aset yang dimanfaatkan. Pertama, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan motivasi dari semua pihak. Nah, ini dia tahapan bakca kelompok kami. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama, define. Prakarsa perubahan kelompok kami menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari buat pertanyaan utama, kami membuat pertanyaan. 1. Mengapa murid-murid masih belum memiliki kesadaran peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Kedua, apa yang harus dilakukan sekolah terhadap permasalahan sampah sekolah? Ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami susun adalah 1. Melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya peduli terhadap lingkungan kepada murid. Kedua, membuat manajemen dan program pengelolaan sampah yang baik. Ketiga, membuat event daur ulang sampah antar kelas. Yang kedua, A. Ambil pelajaran, discover.
Dari tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Kami membuat pertanyaan. 1. Bagaimana gambaran murid dan sekolah yang peduli terhadap lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman? Kedua, upaya apa saja yang dilakukan sebaiknya untuk meningkatkan kepedulian murid dan sekolah terhadap lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami susun adalah 1. Untuk murid, gambarannya memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan meminimalisir penggunaan sampah plastik. Untuk sekolah, gambarannya bersih, rapi, estetik, dan hijau atau bere. Kedua, memasang poster yang berupa himbauan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan sekolah dan ada kegiatan Jumat bersih serta guru menjadi teladan bagi muridnya. Yang ketiga, gali mimpi, dream. Dari tahapan yang ketiga, gali mimpi, kami membuat pertanyaan. Bagaimana perasaan saya dan seluruh warga sekolah ketika semuanya, khususnya murid, peduli terhadap lingkungan sekolah yang bersih, rapi, estetis, dan hijau atau bere? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami diskusikan adalah senang dan bahagia. 1. Membuat taman-taman bunga, membuat apotek hidup. 2. Adanya tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik. 3. Murid dan warga sekolah lainnya saling bekerja sama, bergotong royong mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi karya seni kria yang menarik dan memiliki nilai komersil. Yang keempat, J. Jabarkan rencana, desain. Dari tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Kami membuat pertanyaan. 1. Apa tindakan dari sekolah yang bisa mendukung murid untuk peduli terhadap lingkungan sekolah? 2. Apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk menimbulkan peduli terhadap lingkungan sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami diskusikan adalah 1. Menginstruksikan kepada murid untuk membiasakan membawa botol dan tempat makan masing-masing. Kedua, saling menasihati jika ada murid atau warga sekolah yang masih belum membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, melaksanakan gerakan LISA, lihat sampah, ambil, agar lingkungan menjadi bere. Dan yang terakhir, yang kelima, A. Atur eksekusi atau deliver. Dari tahapan yang terakhir, atur eksekusi, kami membuat pertanyaan yaitu 1. Siapa saja yang dilibatkan untuk menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? 2. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan untuk menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah kami diskusikan adalah 1. Mengajak murid-murid, rekan sejawat, dan semua warga sekolah yang memiliki keinginan yang sama, yaitu tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Kepala sekolah, tim kebersihan, wali kelas, dan seluruh warga sekolah ikut serta memantau jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.